Cody Rhodes comeback balas dendam ke Randy Orton. Rhea Ripley lagi-lagi dikeroyok gengnya Jade Cargill. Sami Zayn jadi United States Champion yang baru. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Smack, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode SmackDown hari ini tanggal 28 Maret 2026. SmackDown hari ini dibuka sama Randy Orton yang masuk ke ring buat promo. Dia bawa-bawa omongan Cody Rhodes yang nyuruh dia jadi versi terbaik dari dirinya dan dengerin suara-suara di kepalanya. Orton bilang selama bertahun-tahun dia cuekin suara itu. Tapi katanya kalau sekarang dia dengerin lagi suara itu, dia nggak bakal tanggung jawab sama apa yang bakal terjadi selanjutnya. Terus Orton ngebocorin kalau ada orang yang bisikin dia, dan orang itu adalah Matt Cardona. Gak lama Matt Cardona muncul sambil pakai gips di tangannya. Begitu masuk ring, si Cardona malah langsung ngehantem kepala Orton pakai mikrofon sampai Orton jatuh ke luar ring. Jujur, aku kira Cody Rhodes bakal muncul di sini buat nyerang Randy Orton, tapi ternyata mereka simpen buat nanti. Di belakang panggung, Nick Aldis lagi ngobrol sama wasit pas Trick Williams nyamperin. Aldis bilang dia terkesan sama performa Trick. Terus, Sami Zayn ikutan nimbrung dan selamatin Trick yang udah dapat slot di WrestleMania. Tapi pas Sami nanya nasibnya, Aldis bilang buat saat ini nggak ada slot buat Sami di WrestleMania. Trick sempat nyeletuk sesuatu, Sami malah emosi dan mukul Trick. Sami bilang ke Aldis kalau dia bakal buktiin dia layak dapat tempat. Gak lama, Randy Orton datang nemuin Aldis. Dia maksa minta tanding lawan Matt Cardona. Aldis sebenarnya ragu karena Cardona lagi cedera, tapi Orton tetap ngotot dan ngancem macem-macem. Akhirnya Aldis kasih izin sambil nyuruh Orton buat tenang. Masuk ke pertandingan pertama di SmackDown hari ini, tapi sebelum match dimulai, Nia Jax sama Lash Legend cuap-cuap dulu di depan penonton. Mereka konfirmasi bakal pertahanin gelar Women's Tag Team lawan Bayley dan Lyra Valkyria di Raw besok. Masuk ke The Bella Twins lawan Charlotte Flair dan Alexa Bliss. Matchnya lumayan seru, saling tukar serangan. The Bella sempat lama ngeroyok Alexa, tapi akhirnya Alexa bisa balik nyerang pakai double DDT. Charlotte masuk dan langsung ngeberantasin lawan pakai suplex berkali-kali. Pas udah mau kelar, Lash Legend tiba-tiba gangguin, bikin Brie Bella bisa ngelakuin roll up pin ke Alexa untuk memenangkan pertandingan. Abis match, Nia sama Lash malah nyerang kedua tim itu. Untungnya Bayley sama Lyra Valkyria lari masuk buat nolongin dan bersihin ring. Pas lagi rusuh gitu, Charlotte Flair ngehantam Brie Bella gara-gara masih kesel soal kejadian di match tadi. Pertandingannya sebenarnya oke, cuma endingnya agak murah aja. Aku tadinya mikir bakal berakhir diskualifikasi biar kedua tim tetap kelihatan kuat. Jadi agak kaget juga lihat Alexa Bliss ternyata yang kena pin. Di backstage, Damian Priest konfrontasi R-Truth yang ngaku-ngaku lagi bangun clubhouse buat The Judgment Day di SmackDown. Terus ada Jelly Roll juga yang sempat ngobrol bentar sama R-Truth. Rhea Ripley datang selamatin Priest atas kemenangannya, tapi Priest terus nyuruh dia harus fokus ke match WrestleMania-nya dan urusannya sama Jade Cargill. Di tempat lain, The Bella Twins ribut mulut sama Charlotte Flair dan Alexa Bliss gara-gara kejadian tadi dan campur tangan Nia Jax. Intinya semua pengen ngejar gelar tag team. Rhea Ripley akhirnya masuk ke ring dan manggil Jade Cargill, micin sama B-Fab. Dia bilang dia nggak berekspektasi mereka punya integritas dan natangin berantem. Jet masuk bawa gengnya dan setelah debat dikit, B-Fab yang maju lawan Rhea. Pertandingan ini bentar banget, baru mulai bentar suasana di pinggiring udah panas. Jade Cargill langsung nyerang Rhea yang ujung-ujungnya bikin DQ dalam waktu kurang dari semenit. Habis itu, micin sama B-Fab ikutan ngeroyok dan Jet ngeluarin jurus pamungkasnya buat bikin Rhea terkapar. Promo dari Jade Cargill sama teman-temannya agak berantakan sih, soalnya mereka bertiga ngomong barengan pas Rhea Ripley lagi ngomong juga. Mana penonton pada nyorakin kenceng banget lagi. Pertandingannya cuma formalitas doang buat bikin Rhea kena bantai lagi. Kasian juga ya, udah seminggu ini Rhea dikeroyok terus tapi nggak ada yang bantuin. Di backstage, The Miz lagi ngasih nasihat ke Kit Wilson. Terus Danhausen datang dan protes kenapa Miz malah mentorin Kit bukan dia. Ujung-ujungnya Danhausen bilang kalau Kit itu kena kutukan. Drew McIntyre juga diwawancara, dia ceritain gimana sakitnya badannya gara-gara dihajar Jacob Fatu minggu lalu. Dia bilang kalau Jacob mau lanjut, dia bakal selesaiin urusan ini.
Lanjut ke pertandingan antara Kid Wilson lawan Jelly Roll. Awalnya Kid dominan pakai serangan-serangan di pojok ring, tapi Jelly Roll balas pakai belly to belly suplex sama power slam. Kid sempat mau curang pakai buku puisinya buat ngalihin perhatian, tapi wasit tahu. Akhirnya Jelly Roll bisa nge-counter serangan dari pojokan dan ngasih choke slam untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang menghibur sih. Kid Wilson pantas dapat jempol karena nggak gampang tanding lawan orang yang bukan pegulat asli. Tapi dia bisa nge-sell serangannya dengan keren banget. Penonton juga pada suka di sini. Solo Sikoa lagi ngasih arahan ke grupnya. Dia minta maaf soal kejadian minggu lalu dan bandingin gaya kepemimpinannya sama Roman Reigns. Carmelo Hayes datang bawa sabuk US title dan nanya apa Tama Tonga mau ngejar gelarnya juga. Pas Melo pergi, Shinsuke Nakamura nanya ke Tama soal arah tujuannya, tapi Tama nggak jawab dan pergi gitu aja sama Tama Tonga. Terus, Sami Zayn jawab tantangan terbuka buat gelar US Championship. Trick Williams juga ada di pinggiring pas Carmelo Hayes berusaha pertahanin gelarnya. Pertandingannya seru banget, kejar-kejaran poin. Melo dominan di serangan udara, tapi Sami balas pakai superplex dari tali atas sama Blue Thunder Bomb. Pas di akhir, Trick Williams ikut campur di pinggir ring. Dia ngelempar sabuk ke dalam ring. Pas lagi kacau, Trick gak sengaja malah kena pukul Melo. Sami gak buang kesempatan, dia dorong Trick jatuh dari pinggir ring, terus kasih Hello Fucky ke Melo untuk memenangkan pertandingan dan jadi juara United States yang baru. Pertandingan yang mantap banget buat balikin sabuk ke Sami Zayn. Aku paham kenapa Trick Williams ngeganggu. Ini buat ngebangun cerita match antara Sami lawan Trick di WrestleMania nanti. Atau mungkin bakal jadi 3-way sama Carmelo Hayes juga. Sami Zayn ngobrol sama Nick Aldis sambil pegang sabuk barunya. Sami nanya soal peluang di WrestleMania dan Aldis konfirmasi kalau Sami bakal pertahanin gelar US-nya lawan Trick Williams di sana. Jacob Fatu masuk ke ring dan manggil Drew McIntyre. Dia nyalahin Drew atas cedera yang dia dapetin, tapi Jacob bilang biar badan sakit, dia bakal tetap lanjut perang. Drew McIntyre muncul, dia nggak ngaku soal serangan di backstage dan malah balik nuduh Jacob udah nyolong peluangnya, termasuk gelar dan posisi di WrestleMania. Drew bahkan mulai bawa-bawa masalah pribadi Jacob yang bikin Nick Aldis muncul buat misahin biar nggak makin kacau. Aldis langsung umumin kalau Drew McIntyre bakal lawan Jacob Fatu di WrestleMania dalam unsanctioned match, artinya nggak ada diskualifikasi dan nggak ada hitungan luar ring. Oke banget sih menurutku, emang cocoknya mereka tanding tanpa aturan dan unsanctioned match itu pas banget buat mereka biar bisa berantem gila-gilaan di seluruh stadion. Bakal keren nih. Di backstage, Jelly Roll ngobrol sama Matt Cardona soal Randy Orton, terus Aleister Black sama Zelina Vega nyamperin Cardona. Black ngaku-ngaku kalau dia yang pengaruhi tindakan Orton belakangan ini. Terus, Tiffany Stratton juga sempat disamperin Chelsea Green yang lagi pakai kursi roda, tapi Tiffany cuek aja dan pergi. Lanjut, ke pertandingan antara Tiffany Stratton lawan Julia. Julia sempat dominan, tapi Tiffany bisa balik nyerang pakai Spine Buster sama Alabama Slam. Julia balas lagi pakai suplex sama running knee. Di akhir match, Kiana James datang gangguin perhatian, bikin Julia bisa nge-counter Tiffany dan menang pakai cradle pin. Kemenangan licik ala heel ya. Aku agak bingung sih kenapa Tiffany Stratton dibikin kalah kalau tujuannya mau tanding lagi di WrestleMania buat gelar Women's US title. Tapi ya udahlah, pasti ada rencananya. Keduanya main bagus, cuma penonton kayaknya udah agak capek karena acaranya lumayan panjang. Waktunya main event. Ada pertandingan antara Randy Orton lawan Matt Cardona. Orton benar-benar nyerang tangan Cardona yang cedera. Cardona sempat mau balik nyerang pakai Rough Rider, tapi Orton tetap lebih kuat. Dia bahkan ngelepas gips Cardona buat makin nyakitin tangannya. Akhirnya satu RKO mendarat dan Orton memenangkan pertandingan. Nah pas match kelar, Cody Rhodes tiba-tiba datang. Dia langsung masuk ring dan baku hantam sama Orton. Petugas keamanan sama wasit berkali-kali nyoba misahin tapi gagal terus. Mereka tetap hajar-hajaran sampai ke pinggir ring. Jelly Roll coba masuk ring buat nenangin suasana. Randy Orton yang lagi emosi malah lepas dan kasih RKO ke Jelly Roll. Segmen berakhir dengan Cody yang dicek sama tim medis. Sementara Orton berdiri di panggung sambil ngeliatin ring dengan muka dingin. Penutup SmackDown yang lumayan oke, tapi berantemnya kerasa lama banget, ada kali 8 menitan. Kasihan Jelly Roll juga kena apes, tapi penonton malah sorak kegirangan pas dia kena RKO.
Kayaknya match mereka di WrestleMania bakal ditambahin syarat khusus deh, entah itu di dalam Hell in a Cell atau aturan yang lain biar makin pecah. Oke, jujur ya, aku ngerasa episode SmackDown hari ini nggak perlu-perlu amat sampai 3 jam. Kadang durasi sepanjang itu malah bikin kualitasnya turun banget. Aku seneng sih karena banyak pegulat yang dapat jatah tampil dan jam tambahan itu ngebantu banget di sisi itu. Cuma ya gitu, minggu ini berasa agak ngebosenin atau kurang greget. Ya mungkin itu perasaan aku aja sih. Kasian juga sama Carmelo Hayes kalau sampai dia nggak masuk ke WrestleMania, padahal dia pantas banget dapat slot di sana. Terus buat Randy Orton, performanya oke banget sepanjang acara ini. Sisanya ya lumayan lah, tapi nggak ada yang bener-bener spesial banget menurutku. Tapi menurut kalian gimana SmackDown hari ini? Bagus? Nggak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were